Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Hairil Paipasani MSI, Ibu Juhairah MPD, dan Ibu Rahmita Nurbaiti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami tentang 4 kompetensi profesional guru. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ahmad Syukur Ramadan, Ismita Putri, Iliyin, Muhammad Al-Azhar, Putri Andini Gunawan, dan Wulan Nurjanah. Next. Nah, apa sajakah 4 kompetensi profesional guru? Next. 4 kompetensi tersebut ialah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Next. Baik, materi pertama akan saya bacakan. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kecakapan seorang guru dalam mentransformasi pengetahuan kepada peserta didik. Kompetensi pedagogik meliputi kecakapan guru dalam merancang perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik sesuai dengan level pendidikan dan perkembangan peserta didik. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Al-Hajjaj. Kepada Muhammad Al-Hajjaj, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kompetensi pedagogik. Yang pertama adalah menguasai karakteristik peserta didik. Di sini adalah guru mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Beberapa indikator di antaranya sebagai berikut. Indikator yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik, yaitu adalah guru di sini adalah dapat mengidentifikasi karakteristik belajar dari setiap peserta didik di kelasnya. Di peserta didik itu kan memiliki karakteristiknya belajarnya berbeda-beda. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik, ada juga yang sambil belajar suka yang suasananya tenang tanpa diganggu oleh orang lain. Yang kedua adalah guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Di sini adalah guru itu memastikan pada saat sesi diskusi ataupun dalam pembelajaran di situ adalah semua peserta didik itu terlibat aktif di dalam diskusi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda. Nah, di sini kan tertulis kemampuan belajar yang berbeda. Di setiap peserta didik itu mempunyai kemampuan belajarnya tersendiri. Tidak sama, ada yang orang itu cepat paham, ada yang lambat, ada yang sedang-sedang saja. Next, Lam. Nah, saya yang keempat adalah guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik. Nah, di sini adalah guru itu mengetahui apakah peserta didik itu melakukan penyimpangan agar si guru dapat mencegah lebih dini itu supaya peserta didik itu tidak merugikan peserta didik lainnya seperti hanya tawuran, apa segala macam. Yang kelima adalah guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik. Yang keenam, guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut tidak termarginalkan atau bisa kita sebut tidak tersisihkan, diolok-olok, minder, dan sebagainya. Next. Yang kedua adalah menguasai teori belajar dan pembelajaran yang menarik. Di sini adalah guru itu mampu menetapkan berbagai pendekatan, seperti adalah pendekatannya itu strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif sesuai dengan standar kompetensi guru. Adapun beberapa indikatornya adalah yang pertama, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran sesuai usia dan kemampuan belajarnya melalui pengaturan proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi. Yang kedua,
guru selalu memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran tertentu dan menyesuaikan aktivitas pembelajaran berikutnya berdasarkan tingkat pemahaman tersebut. Yang ketiga adalah guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan itu atau aktivitas yang dilakukannya, baik yang maupun itu adalah bersifat dengan rencana terkait keberhasilan pembelajaran. Next. Next, Ram. Ya, yang keempat adalah guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik. Yang kelima, guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama lain dengan memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses belajar peserta didik. Yang keenam, guru juga memperhatikan respon peserta didik yang belum atau kurang memahami materi pembelajaran yang diajarkan dan menggunakannya untuk memperbaiki rancangan pembelajaran berikutnya. Yaitu di sini juga memperhatikan seperti pada halnya diskusi. Di situ kan ada yang si murid itu yang ada yang lebih aktif, ada yang tidak aktif. Mungkin yang tidak aktif bisa lebih kita utamakan apakah dia itu sudah paham atau dia memang tidak memahami materi yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Next. Nah, yang ketiga adalah pengembangan kurikulum. Di sini adalah guru itu mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan tertentu kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Contohnya adalah yang pertama, guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. Yang ketiga, guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran. Jadi yang poin ketiga di sini adalah guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran. Nah di RPP di situ kan tertera tujuan pembelajarannya itu apa? Misalkan siswa dapat menjelaskan kembali atau dan sebagainya lah. Yang next time. Yang keempat adalah guru memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, tempat dan mutakhir, sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, ya, dan dapat dilaksanakan di kelas dan sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Ya. Nah, demikian dari saya, mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Artinya, guru mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Guru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru mampu menyusun dan menggunakan materi sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik, sesuai dengan sumber belajar dan karakteristik peserta didik. Jika relevan, guru memanfaatkan teknologi informasi komunikasi atau TIK untuk kepentingan pembelajaran. Beberapa indikatornya diantaranya sebagai berikut. Ada guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap. Aktivitas tersebut mengindikasi bahwa guru mengerti tentang tujuannya. Yang kedua, ada guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk proses belajar peserta didik. Artinya, melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu peserta didik bukan untuk menguji sehingga membuat peserta didik merasa tertekan, tapi untuk menilai seberapa jauh peserta didik bisa memahami dalam proses belajar tersebut.
Nomor 3, guru mengkomunikasikan informasi baru sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik. Yang keempat, guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan proses pembelajaran, bukan semata-mata kesalahan yang harus dikoreksi. Misalnya, dengan mengetahui terlebih dahulu peserta didik lain yang setuju atau tidak setuju dengan jawaban tersebut, sebelum memberikan penjelasan tentang jawaban yang benar. Yang kelima, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan mengaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Next, Ram. Yang kelima, ada mengembangkan potensi peserta didik. Guru mampu menganalisis potensi pembelajaran setiap peserta didik, hingga jelas bahwa peserta didik dapat mengaktualisasikan potensi mereka. Adapun beberapa indikator diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada guru menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian terhadap setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-masing. Yang kedua, ada guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecakapan dan pola belajar mereka masing-masing. Yang ketiga, guru secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan memberikan perhatian kepada setiap individu. Yang keempat, guru dapat mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi, dan kesulitan belajar peserta didik masing-masing. Yang keenam, ada komunikasi dengan peserta didik. Guru mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik yang bersifat antusias dan positif. Guru mampu memberikan respon yang lengkap dan relevan kepada komentar atau pertanyaan dari peserta didik. Nah, indikatornya sebagai berikut. Yang pertama, ada guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan menjaga partisipasi peserta didik, termasuk memberikan pertanyaan terbuka yang menuntut peserta didik untuk menjawab dengan ide dan pengetahuan mereka masing-masing. Yang kedua, guru memberikan perhatian dan mendengarkan semua pertanyaan dan tanggapan peserta didik tanpa menyanggahnya terlebih dahulu. Yang ketiga, guru menanggapi pertanyaan peserta didik secara tepat, benar, dan mutakhir, sesuai tujuan pembelajaran dan isi kurikulum tanpa mempermalukannya. Yang keempat, guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerjasama yang baik antar peserta didik. Yang ketujuh, ada penilaian dan evaluasi. Guru mampu menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. Guru melakukan evaluasi atas efektivitas proses hasil belajar dan menggunakan informasi penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Guru mampu menggunakan hasil analisis penilaian dalam proses pelajaran sehingga proses pembelajarannya bisa dilaksanakan secara baik dan tepat. Indikatornya, yang pertama, guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu sesuai yang tertulis dalam RPP. Yang kedua, guru menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi topik atau kompetensi dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan kelemahan masing-masing peserta didik untuk keperluan remedial dan pengayaan. Yang ketiga, guru memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Kompetensi yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian guru mencakup sikap atau attitude, nilai-nilai atau value, kepribadian atau personality sebagai elemen perilaku atau behavior dalam kaitannya dengan performance yang ideal sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilandasi oleh latar belakang pendidikan, peningkatan kemampuan dan pelatihan, serta legalitas kewenangan mengajar. Hal ini dengan sendirinya berkaitan erat dengan falsafah hidup yang mengharapkan guru menjadi model manusia yang memiliki nilai-nilai luhur. Di Indonesia, sikap pribadi yang dijiwai oleh filsafat Pancasila yang mengagungkan budaya bangsanya yang rela berkorban bagi kelestarian bangsa dan negaranya termasuk adalah kompetensi kepribadian guru. Dengan demikian,
pemahaman terhadap kompetensi kepribadian guru harus dimaknai sebagai suatu wujud sosok manusia yang utuh, serta membaktikan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, seorang guru dituntut memiliki sikap dan perbuatan yang menjadikan dirinya sebagai panutan dan ikutan orang-orang yang dipimpinnya. Ciri-ciri inilah yang membedakan seorang guru dengan guru yang lainnya. Kepribadian sebenarnya adalah salah satu masalah yang abstrak, hanya dapat dilihat dari penampilan, tindakan, ucapan, dan cara berpakaian. Sebaiknya, bila seorang melakukan sikap dan perbuatan yang tidak baik menurut pandangan masyarakat, maka dikatakan orang itu tidak mempunyai kepribadian baik atau tidak berhak mulia. Dengan kata lain, baik atau tidaknya citra seorang guru ditentukan oleh kepribadian. Lebih lagi, seorang guru, masalah kepribadian merupakan faktor yang menentukan terhadap keberhasilan melaksanakan tugas sebagai pendidik. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, next one. Nah, kepribadian seorang guru ini menjadi contoh dan teladan bagi setiap peserta didik. Nah, kompetensi kepribadian itu apa sih? Kompetensi kepribadian itu adalah kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri, yang kelak harus memiliki nilai luhur sehingga terpantul dalam perilaku sehari-hari. Nah, oleh karena itu, seorang guru dituntut memiliki sikap dan perbuatan yang menjadikan dirinya sebagai panutan setiap peserta didik. Kemudian, kompetensi kepribadian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pada pasal 28 ayat 3 ialah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Next, Ram. Nah, menurut Sam'ani Muhlas, secara rinci, kompetensi kepribadian mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada berakhlak mulia, kemudian arif dan bijaksana, kemudian mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, kemudian menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, kemudian secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, kemudian mau siap mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Next. Nah, ada 5 indikator yang menunjukkan keberhasilan guru dalam bidang kompetensi kepribadian. Yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Kemudian, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Next. Kemudian ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial guru adalah kemampuan dan kecakapan seorang guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif pada pelaksanaan proses pembelajaran serta masyarakat sekitar. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial menurut Slamet dalam Sagala pada tahun 2009 halaman 38 terdiri dari subkompetensi, yaitu 1. Memahami dan menghargai perbedaan serta memiliki kemampuan mengelola konflik dan benturan. 2. Melaksanakan kerjasama secara harmonis. 3. Membangun kerja tim atau teamwork yang kompak, cerdas, dinamis, dan lincah. 4. Melaksanakan komunikasi secara efektif dan menyenangkan. 5. Memiliki kemampuan memahami dan menginternalisasikan perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap tugasnya. 6. Memiliki kemampuan menundukkan dirinya dalam sistem nilai yang berlaku di masyarakat. 7. Melaksanakan prinsip tata kelola yang baik.
Next. Menurut penjelasan pasal 28 ayat 3 butir D pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Sedangkan kompetensi sosial menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 meliputi 1. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. 2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. 3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. 4. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Berdasarkan beberapa pengertian kompetensi sosial tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosial guru adalah kemampuan dan kecakapan seorang guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif pada pelaksanaan proses pembelajaran serta masyarakat sekitar. Next. Bagaimana karakteristik guru yang memiliki kompetensi sosial? Menurut Musaheri, karakteristik guru yang memiliki kompetensi sosial adalah berkomunikasi secara santun dan bergaul secara efektif, serta terampil dalam bekerja sama secara kelompok. Pemaparannya sebagai berikut. Berkomunikasi secara santun. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Dalam situasi yang tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk merubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang. Ada sejumlah media yang dapat dipakai untuk mengadakan komunikasi. Media yang dimaksud adalah 1. Variasi nada, 2. Mimik, 3. Lambang, dan 4. Alat-alat. Dengan adanya komunikasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran berarti bahwa guru memberikan dan membangkitkan kebutuhan sosial siswa. Siswa akan merasa bahagia karena adanya perhatian yang diberikan guru sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 2. Bergaul secara efektif. Seorang guru harus memiliki keluasan dalam bergaul, karena jika seorang guru tidak memiliki keluasan bergaul, maka pergaulannya akan menjadi kaku dan akan menyebabkan orang yang bersangkutan kurang diterima oleh masyarakat. Jika di dalam lingkungan sekolah, seorang guru diamati dan dinilai oleh siswa, maka di lingkungan masyarakat, seorang guru diamati dan dinilai oleh anggota masyarakat itu sendiri. 3. Memiliki keterampilan bekerja sama dalam kelompok. Guru dituntut untuk memiliki keterampilan bekerja sama dalam kelompok, sehingga guru dapat mengembangkan keterampilannya dalam pembelajaran. Kemampuan guru tersebut dapat meningkatkan semangat belajar siswa dan membangun rasa percaya diri bagi siswa. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Syukur Ramadan. Kompetensi selanjutnya ialah kompetensi profesional. Kompetensi profesional mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materi, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan menurut Musbikin pada tahun 2019. Baik, selanjutnya Musbikin membagi kompetensi profesional ini ke dalam 2 subkompetensi. Nah, subkompetensi
Selanjutnya, kompetensi profesional. Kompetensi profesional mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan, menurut Muspikin pada tahun 2019. Selanjutnya, menurut beliau, setiap subkompetensi dari kompetensi profesional memiliki indikator esensial ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Yang kedua ialah menguasai struktur dan metode keilmuan. Selanjutnya, menurut Miriam pada tahun 1989, beliau menyarankan agar kompetensi profesional yang dimiliki oleh pendidik adalah sebagai berikut. Di sini ada 10 indikator. Yang pertama ialah memahami motivasi para siswa. Yang kedua, memahami kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, memiliki kemampuan yang cukup tentang teori dan praktik. Yang keempat, mengetahui kebutuhan masyarakat dan para pengguna pendidikan. Yang kelima, mampu menggunakan beragam metode dan teknik pembelajaran. Selanjutnya ialah memiliki keterampilan mendengar dan berkomunikasi, baik itu secara lisan dan tulisan. Yang ketujuh, mengetahui bagaimana penggunaan materi yang diajarkan dalam praktik kehidupan nyata. Yang kedelapan, memiliki pandangan yang terbuka untuk memperkenankan siswa mengembangkan minatnya masing-masing. Yang kesembilan ialah memiliki keinginan untuk terus memperkaya pengetahuannya dan melanjutkan studinya. Yang terakhir ialah memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi suatu program pembelajaran. Nah, untuk subkompetensi pada kompetensi profesional ini ada 2. Yang pertama ialah penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Adapun indikator pada subkompetensi ini ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah guru melakukan pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran yang diampunya. Yang kedua, guru menyertakan informasi yang tepat dan mutakhir di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, guru menyusun materi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berisi informasi yang tepat, mutakhir, dan membantu peserta didik untuk memahami konsep materi pembelajaran. Subkompetensi yang kedua ialah mengembangkan keprofesian melalui tindakan yang reflektif. Adapun indikator pada subkompetensi ini ialah guru melakukan evaluasi diri secara spesifik, lengkap, dan didukung dengan contoh pengalaman diri sendiri. Yang kedua, guru memiliki jurnal pembelajaran, catatan masukan dari kolega atau hasil penilaian proses pembelajaran sebagai bukti yang menggambarkan kinerjanya. Yang ketiga, guru memanfaatkan bukti gambaran kinerjanya untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Yang keempat ialah guru dapat mengaplikasikan pengalaman PKB dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran, dan tindak lanjutnya. Yang kelima, guru melakukan penelitian, mengembangkan karya inovasi, mengikuti kegiatan ilmiah, misalnya seminar atau konferensi, dan aktif dalam melaksanakan PKB. Yang keenam ialah guru dapat memanfaatkan TIK dalam berkomunikasi dan pelaksanaan PKB. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.